Saya baru mau masak air dan juga nasi, baru sarapan. Ini masih pagi, tapi suasana sudah hujan. Jadi semua lingkungan basah karena hujannya tadi subuh mulai turun. Sampai sekarang masih turun juga dan aktivitas sedikit terhambat. Saya mau rencananya hari ini membereskan pondok, menanam bunga-bunga di sana. Tapi karena hujan ya, jadi kita tinggal di pondok dulu. Seperti biasa kalau hujan-hujan begini, biasanya tempat tidur mulai memanggil. Teman-teman bisa lihat di dalam, hammocknya sudah siap, tempat tidurnya juga sudah memanggil. Tapi saya selalu berusaha untuk melawan rasa malas, melawan rasa ngantuk. Karena kalau tertidur, biasanya saya bangun di sore hari, dan tentunya aktivitas akan terhambat. Jadi semaksimal mungkin saya beraktivitas apapun itu, membersihkan rumput, mengambil air, menata, dan lain sebagainya. Yang jelas ada kegiatan. Kita keluar di teras, simpan kopinya di sini. Kita ngopi dulu supaya tidak ngantuk. Hujannya sudah reda, jadi hari ini saya akan mencangkul di atas sana di sawah untuk menanam porang. Jadi kalau teman-teman belum mengenal porang, teman-teman bisa searching di Google apa itu tanaman porang. Tapi pohon ini atau tumbuhan ini sebenarnya sudah pasaran, hampir semua orang menanam, khususnya memang yang porangnya itu bisa tumbuh. Tapi ada juga daerah yang sangat tidak cocok untuk porang. Nah ini contohnya, ini tanaman porang. Yang diambil itu atau yang dijual itu adalah umbinya. Jadi ini tanaman berumbi, yang ini namanya katak. Jadi tanaman ini adalah komoditi yang sangat bagus, sangat baik di daerah saya, dan hampir semua orang menanam porang. Teman-teman bisa lihat di bawah sana. Dan ini sudah saya racun. Kenapa saya racun? Sebenarnya saya sering melarang orang-orang menggunakan racun, tapi karena saya tidak sanggup lagi membabatnya, karena kemarin kerja pondok dan porangnya harus bersih, terpaksa saya racun. Tapi ini sebentar lagi rumputnya akan tumbuh lagi, karena herbisida yang saya gunakan itu hanya mati di daunnya saja, tidak sampai ke akarnya. Tujuannya hanya untuk menghilangkan gulma-gulma yang ada di bagian atas, untuk sampai ke akarnya tidak. Jadi proses pertumbuhan rumput itu mungkin 1 minggu kembali lagi. Dan ini pohonnya bisa 1-2 meter. Untuk umbinya sendiri biasanya 3-20 kg per pohon. Jadi bayangkan teman-teman, kalau ada sekitar 1000 pohon yang kita tanam, untuk harganya sendiri saya bongkar di sini, harganya di daerah saya sekarang Rp8.300. Jadi kalau ada 1 ton lumayan kan. Jadi inilah yang saya tanam. Mengapa saya tidak menanam sayur-sayuran seperti umbi, kacang, jagung, dan lain sebagainya, itu karena di sini hama babi sangat banyak sekali dan sangat tidak mungkin kita menanam
Apalagi kalau di areal persawahan baru tumbuh babinya sudah datang. Jadi ini adalah tantangan tersendiri bagi saya dan petani lainnya yang ada di sekitar sini. Tapi kedepannya kita akan mencari cara bagaimana supaya hama babi itu bisa diantisipasi. Nah, ini cabutan. Ini adalah tanaman porang. Ini cabutan, sebenarnya ini kurang efektif, tapi karena terlambat biasanya kita menanam itu bijian atau umbi atau katak maksudnya. Tapi ini karena cabutan jadi harus cepat-cepat ditanam. Berhubung karena baru saja hujan, jadi ini sangat cocok sekali kita tanam. Untuk galiannya sendiri diameternya itu sekitar 30 cm. Jadi sangat bagus untuk dataran tinggi maupun dataran rendah. Tapi tidak cocok untuk daerah yang panas. Jadi kalau daerah pegunungan itu sangat cocok, apalagi daerah yang dingin. Nah, ini lubang yang sudah kita gali, ini bedengan ya, tapi karena banyak gulma. Tapi ini sudah saya racun jadi aman. Nantinya kalau sudah ditanam juga akan bersih. Diameternya 30 cm lah, tapi jangan terlalu dalam karena ini adalah umbian. Jadi lebih bagus kalau tingginya itu, kedalamannya maksudnya itu sekitar 10 cm atau 15 cm. Nah, ini nantinya setelah dibegini, setelah posisinya seperti ini, 1 minggu kemudian kita akan taruhi kotoran sapi atau tai sapi atau kohe kambing atau tai ayam atau abu, arang sekam dan lain sebagainya, supaya umbinya bisa lebih besar, pertumbuhannya bisa lebih besar. Nah, ini dasarnya, ini adalah pupuk kandang. Jadi ini dulu bekasnya adalah tanaman kacang panjang, tapi sekarang saya alihkan menjadi tanaman porang karena lebih menjanjikan. Jadi ini teman-teman kelihatannya layu kalau baru ditanam seperti ini karena ini adalah cabutan. Tapi 3 hari atau 1 minggu kemudian ini juga akan kembali tumbuh tegak dan kelihatan lebih kokoh. Sedangkan untuk tanaman seperti ini atau yang di bagian belakang itu adalah sisa-sisa hasil panen kemarin yang tidak saya lihat. Jadi kemarin kita sudah panen sekitar 3 ton. Jadi ini yang tumbuh, ini yang subur, itu adalah sisa kemarin. Jadi porang ini atau di daerah saya disebut tire, itu dulunya adalah gulma alias tumbuhan yang tidak bernilai ekonomis, tapi sekarang sudah menjadi incaran sama petani. Dan alhamdulillah saya punya banyak pohonnya, dan ini bisa saya kembang biakan lagi supaya bisa bertambah, dan besar harapan saya bisa nantinya saya panen lagi seperti tahun sebelumnya.
Bagi teman-teman semua seorang petani, tanamlah pohon ini karena ini adalah komunitas terbesar, terbaik untuk saat ini. Hamanya juga tidak ada, babi sendiri tidak makan tumbuhan ini, dan harganya mantap sekali. Jadi saya sarankan untuk menanam jika teman-teman punya lahan. Kita akan cek dulu porang yang sudah saya tanam sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, ini yang tadi kelihatannya layu, tapi ini 1 minggu kemudian daunnya akan kembali melebar dan batangnya akan berdiri tegak kokoh. Nah, ini yang 3 minggu yang lalu. Kenapa saya tidak tanam serentak? Karena saya hanya bekerja sendiri dan tentunya harus perlahan-lahan, sedikit demi sedikit saya tanam. Nah, ini semuanya ini yang sudah saya tanam sekitar 3 minggu yang lalu. Dan rumputnya bisa teman-teman lihat, itu sudah terbakar, sudah mengering, dan porangnya terlihat lebih subur. Nah, ini kita cek di petak yang bawah ya. Nah, ini dia. Untuk umbinya kalau tumbuhannya sebesar ini, itu bisa sampai 3 kilo. Nah, ini untuk dasarnya sendiri itu ada tai sapi, ada tai sinso. Teman-teman bisa lihat ini tai sinso. Jadi ini demi sedikit saya akan tumpahi tai sinso atau tai sapi. Kita cek lagi. Nah, ini sudah ada tai sapinya, ini sudah mengering. Sekarang ini saya baru kumpulkan lagi tai sapi supaya lebih banyak dan bisa saya sebar di semua lahan saya. Lahan saya itu dari sana, dari pohon kelapa itu turun sana ke bawah sana, terus naik lagi. Nah, di sana itu adalah tempat tai sapi. Kita cek apakah tainya sudah kering atau masih basah. Nah, ini tumpukan tai. Di bawah sini juga masih ada. Ini sudah bisa dipindahkan. Kalau cuaca agak bagus kita pindahkan. Nah, ini tai sapinya. Ini sangat subur kalau untuk tanaman, apalagi porang. Nah, ini porangnya tumbuh sampai di tempat penampungan tai sapi. Dari mana sumber tai sapinya? Kita cek. Nah, itu di sana. Jadi di mana-mana ada porang tumbuh. Nah, inilah sumber tai sapinya. Itu masih ada yang baru keluar. Ini sebentar kita skop lagi dan kumpulkan di penampungan tai sapi. Berak banyak-banyak supaya taimu banyak dan bisa dipakai untuk pupuk tanaman. Jadi begitulah keseharian saya. Ini stok rumput harus melimpah ya. Supaya pakan terjamin, kita tanam rumput juga. Jadi stok tai sapi untuk pupuk tanaman itu melimpah. Untuk hari ini lumayan sudah mencangkul, tanam porang dan lain sebagainya sampai di atas sana. Jadi sekarang saya pulang dulu ke pondok istirahat, makan dan bersih-bersih. Soalnya tangan saya kotor, banyak tai sapinya. Biasalah petani.